bekerja lagi. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Faktor internal selain motivasi, kesehatan tentu saja itu sudah. Kemudian kebutuhan psikologis. Nah, psikologis juga ini penting, pengaruh di situ ya. Bagaimana kita dalam menghadapi suasana yang konflik gitu ya, konflik di dalam diri gitu ya. Apakah saya sudah tepat di tempatnya, atau saya harus mencari jalur yang lain gitu. Apakah PNS ini sudah tepat gitu ya. Itu penting. Itu harus kita asah. Kebutuhan psikologis, kepribadian gitu ya. Dan cita-cita. Kita juga cita-cita. Terus terang saya cita-cita tidak ingin menjadi seorang PNS sebetulnya. Tapi karena motivasi saya ingin sekolah dan tanpa dibiayai orang tua, dan itu potensi untuk mendapatkan itu ada di PNS gitu ya. Akhirnya saya masuk ke dunia pemerintahan. Nah, saya pikir faktor internal ini dari mulai kecerdasan sampai tujuan kerja harus tetapkan dulu teguh di dalam diri kita ini gitu ya. Mau kemana sih kita gitu ya. Kemudian mohon maaf Bang, ya? PPT-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya belum masuk ke screen. Masuk. Oke, saya mengerti. Ada ya? Belum ada Bang. Oh ya udah ada. Saya. Oke, ini loading ya. Oke. Ini kalau online gini agak gaptek, jadi menghambat ini jadinya. Loading ya, oke. Itu mungkin faktor internal lebih ke diri kita ya. Kita harus, pada intinya sih kita harus teguh dulu dengan diri kita sendiri gitu ya. Ini sebetulnya teori-teori umum saja sebetulnya. Tapi saya di sini menambahkan pengalaman-pengalaman pribadi saja gitu ya. Dulu saya seperti apa, kemudian aplikasinya seperti apa gitu dari tiap poin ini. Ini sudah muncul ya? Nah, oke. Nah, itu tadi internal di dalam diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian ingin tahu seperti apa di dunia per-ASN-an ini gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan hanya terjadi di saya saja ya. Mungkin di tempat yang lain nggak seperti saya gitu ya. Ceritanya akan berbeda. Mungkin nanti akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ada sesi sharing dari alumni yang ASN juga, dari mungkin kementerian yang lain, atau dari pemerintah provinsi. Sepertinya banyak ya. Nah, oke. Ini sekarang sesi saya untuk ya pengalaman pribadi saya related to poin-poin yang ada secara umum yang saya dapatkan di internet. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal.
Di sini saya rangkum dari berbagai sumber itu ada sekitar 7 poin faktor eksternal. Nah, lingkungan keluarga salah satu poin. Lingkungan keluarga. Nah, ini juga saya berpengaruh ya. Kebetulan saya ini lingkungan keluarga saya ini ayah saya tentara, keluarga saya paman semuanya itu tentara, kakak-kakak saya tentara gitu ya. Dan saya masuk sebagai ASN. Jadi ada darah pemerintahan gitu ya. Dan saya juga rekan-rekan saya yang seangkatan, angkatan 99, kalau saya lihat yang masuk ke dunia pemerintahan itu rata-rata latar belakang keluarganya itu ya dari pemerintahan juga gitu. Mungkin ini ada motivasi tersendiri juga di situ gitu ya. Dari pihak dari keluarga gitu ya. Terus kemudian lingkungan dunia kerja. Nah, lingkungan dunia kerja ini yang saya cerita tadi tuh, bahwa kita akan masuk ke suatu sistem. Kita akan masuk ke suatu sistem yang sistem itu bisa jadi tidak sempurna lah ya. Bayangkan saja, saya pertama masuk, kemudian dikumpulkan waktu itu oleh Pak Dirjen, ya, Pak Dirjen waktu itu namanya Pak Simon Sembiring. Nah, memang angkatan saya itu angkatan yang berbeda dengan angkatan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena saya waktu itu masuk tahun 2005. 2005 itu masa pemerintahannya SBY waktu itu. SBY merombak besar-besaran penerimaan PNS itu seperti apa gitu ya. Tidak ada apa istilahnya cara-cara lama lah dalam tanda petik. Semuanya direformasi pada zamannya SBY. Dilakukan serentak se-Indonesia, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dan formasinya tidak hanya teknis, medik juga ada di situ, sampai pertanian juga waktu itu ada juga. Saya nggak kurang paham itu nanti dia masuknya kemana. Tapi kalau medik memang di setiap unit itu ada klinik di situ, dan itu medik di situ ASN yang salah satunya yang pada waktu penerimaan. Nah, dunia kerja memang ya inilah yang saya ceritanya mungkin ini kebanyakan orang berpikir bahwa kehidupan di PNS itu seperti apa. Ya pada umumnya ya kurang bagus lah. Seperti saya dulu juga gitu, bahwa di PNS itu image-nya itu kurang bagus. Nah, saya datang dengan isi kepala saya seperti itu, kemudian pada saat dikumpulkan oleh Pak Dirjen pada saat itu, Pak Dirjen memberi wejangan yang intinya waktu itu dia kasih semacam perumpamaan. Jadi dibilang, Anda masuk ke lingkungan kami, dalam hal ini waktu itu Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral waktu itu. Jangan sampai Anda itu menggoyangkan suatu instansi. Gitu. Istilahnya, kalau Anda masuk ke dalam perahu, jangan sampai perahunya itu goyang. Gitu. Wah. Saya waktu itu, ini apa maksudnya gitu kan? Ini apa maksudnya? Saya juga masih menduga-duga gitu. Jangan-jangan yang saya pikirkan memang seperti ini gitu. Lingkungan. Dan setelah saya jalani memang seperti itu. Ternyata, oh oke, ini tidak seperti yang saya harapkan dan apa yang saya bayangkan ternyata memang ya seperti itu gitu ya. Kita harus di sini nih konflik batinnya.
Makanya pada saat kita di poin 1 tadi, faktor internal diri sendiri, kita harus teguh dulu nih. Kita motivasinya apa, fokusnya kita harus seperti apa, itu harus kita pegang dulu. Karena apa? Nanti faktor eksternal itu yang sangat berpengaruh. Jangan sampai motivasi kita, visi kita, misi kita di awal itu terdistorsi dengan faktor-faktor eksternal gitu ya. Nah, saya jalani dulu waktu itu. Saya jalani dulu karena saya masih berpegangan bahwa saya ada di situ pasti ada maksudnya. Cerita saya akan berbeda gitu ya dari masa ke masa. Mungkin masanya Kang Den ini sudah lebih bagus lah. Kalau masanya saya masih transisi dari cara-cara lama ke cara-cara reformasi gitu ya. Itu lingkungan kerja. Kemudian ini juga terkait juga dengan rasa aman di lingkungan kerja. Kadang saya juga ya waktu itu hanya saya alumni Unisba di lingkungan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Memang waktu itu juga ada alumni Unisba, tapi jurusannya ekonomi. Tapi untuk tambang itu hanya saya waktu itu. Dan memang waktu saya masuk juga lingkungannya itu aroma persaingan antar kampus itu sangat berasa waktu itu ya. Sehingga saya timbul ke dalam diri sendiri, ini perasaan aman saya dalam bekerja ini kayaknya saya udah masuk ke dalam suatu lingkungan yang asing gitu ya. Ya, single fighter gitu ya. Tidak ada teman gitu ya. Tapi kembali lagi kita harus positive thinking ya. Positive thinking tetap dengan motivasi kita gitu ya. Jangan ya anggaplah kalau misalkan kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang enak, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Kita stay fokus pada motivasi awal kita gitu ya. Nah, karena saya bicara gini kenapa? Karena memang tidak sedikit rekan-rekan saya seangkatan PNS itu yang keluar motivasinya banyak. Ada yang karena memang ya diperlakukan seperti itu, ada yang memang mendapatkan tempat yang lebih baik gitu. Tapi faktor eksternal tadi sangat berpengaruh juga. Intinya itu. Kemudian positifnya gitu ya. Positifnya saya tetap memikirkan positifnya karena di tempat ini pasti saya akan mendapatkan sesuatu hal yang positif lah ya. Enggak hanya negatif-negatif saja. Nah, ada juga yang Allah sudah mengarahkan kita, Allah sudah mengarahkan kita di tempat tersebut pasti ada tujuannya. Saya ditemukan dengan orang-orang yang apa istilahnya menunjang karir, dan saya sangat menghormati beliau-beliau ini. Sampai ya kita harus temukan orang-orang seperti ini kalau misalkan kita ada di dalam suatu lingkungan kerja. Saya pikir nggak cuma di pemerintahan sih, tapi saya di sektor swasta juga seperti itu ya. Carilah rekan-rekan yang nyaman gitu ya. Terus orang-orang yang mendukung kita gitu ya. Itu mendatangkan aura positif lah ke dalam diri kita gitu ya. Kemudian hubungan ini kan di situ ada rekan sekerja, hubungan dengan pemimpin itu seperti apa. Dan yang terakhir gaji gitu ya. Kalau gaji ya jangan ditanya lah gaji kalau masuk PNS itu berapa gitu ya. Ya kalau gaji PNS itu kan standar saja sebetulnya, dan
sebenarnya gaji pokoknya itu sama gitu ya, golongan tiap golongan. Tapi yang membedakan itu adalah kinerja gitu ya. Kinerja kita di sana tuh seperti apa. Karena tunjangan-tunjangan gitu ya. Besar di tunjangan memang. Kalau kita nih seperti Kang Denny. Kang Denny ini fungsional. Jadi kalau misalkan Kang Denny ini kinerjanya ya banyak hal yang dikerjakan oleh Kang Denny, kemudian itu poin-poinnya juga banyak, itu penghasilannya bisa lebih besar daripada PNS-PNS yang jabatannya struktural. Ya, kemudian itu poin di kesiapan kerja. Sekarang kita lihat apa yang harus kita siapkan juga, kompetensi. Jadi ini saya ceritakan apa yang saya sudah alami supaya misalkan rekan-rekan yang mau bergabung atau berniat untuk masuk ke ASN punya gambaran gitu ya, sehingga nanti sudah punya motivasi, niat, dan visi misi yang teguh gitu ya, jangan sampai terdistorsi. Nah, jadi yang saya ceritakan ini bisa jadi nanti counterpartnya seperti apa nanti. Oh, saya sudah tahu ceritanya seperti apa. Jadi kita sudah persiapan lah istilahnya gitu ya. Nah, di dalam lingkungan kerja di ASN, memang kompetensi ini sangat penting. Soft skill, hard skill gitu ya. Saya yakin lulusan Unisba ini soft skillnya baik, bagus. Kita dibanding dengan perguruan tinggi lain, kita ada nilai tambahnya lah ya. Kita tiap semester mendapatkan pendidikan agama, tiap semester itu sangat berpengaruh. Ya, berbeda. Saya merasakan berbeda lah. Kecuali mungkin kalau dia di perguruan tinggi negeri dan dia aktif di bidang keagamaan, itu lain cerita. Nah, yang hard skill ya, hard skill ini yang harus kita punya. Saya yakin lah mahasiswa-mahasiswa sekarang komputer, internet, MS Office, Word, Excel itu sudah dipegang lah ya. Sudah ahli. Kita belajar di kampus itu, saya kalau waktu dulu ingat pelajaran kalkulus itu, matematika itu nggak cuman kali bagi tambah kurang, tapi sampai integral itu ternyata nggak dipakai sebetulnya. Di dunia kerja ya hanya tambah, kurang, bagi gitu ya. Nah, tapi penguasaan terhadap komputer ini penting. Saya merasa sendiri gitu ya. Saya cepat dalam memproses di Excel gitu ya. Excel terus Office yang lain itu sangat menunjang. Jadi pada saat pimpinan itu memerintahkan gitu ya, atau meminta kita untuk menyiapkan sesuatu, itu kalau kita misalkan cakap dalam mengoperasikan semua Office, akan sangat membantu pekerjaan kita cepat gitu ya. Karena pimpinan itu selalu menuntut kita untuk cepat gitu ya, cepat dan dan tepat juga gitu ya. Nah, itu susah. Kalau misalkan media penunjangnya itu kita keteteran, nah itu malah jadi lama dan malah kelewat mungkin ya dengan teman kita yang sudah cakap dan
dia selesai dengan pekerjaannya gitu kan. Itu penting. Kemudian poin 5 ini berpikir kritis, keterampilan riset, kemampuan belajar, dan kemampuan komunikasi. Nah, ini soft skill semua gitu ya. Soft skill ini juga sebenarnya bisa diasah pada saat di kampus. Misal di kampus juga kita sudah melakukan ini semua gitu ya. Mengikuti organisasi-organisasi juga kan. Itu juga sangat menunjang kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kemudian yang saya rasakan ini poin nomor 9. Bekerja di bawah tekanan. Saya mengalami ini selama 2 tahun. 2 tahun setelah, tapi lebih banyak pada saat saya sudah menjabat sebetulnya. Bekerja di bawah tekanan. Karena memang pada saat itu kondisinya sangat dalam tanda petik genting gitu ya. Dan ya itu tadi, atasan itu menuntut untuk kita selalu cepat dalam menyediakan bahan-bahan dan hasil pemikiran-pemikiran serta solusi-solusi alternatif yang harus disajikan gitu dalam waktu yang tidak boleh lama gitu ya. Bahkan sampai malam itu masih tetap aja dihubungi gitu. Itu saya merasakan itu 2 tahun gitu. Sempat ya bisa dibilang agak-agak stres juga gitu ya. Tapi sabar, kita kembali lagi ke pegangan kita. Motivasi kita di situ apa? Kemudian visi misi kita itu di situ apa gitu. Kita berpegang itu. Sabar saja gitu ya, sabar. Nah, itu akhirnya alhamdulillah saya bisa melalui itu semua. Kemudian manajemen waktu. Ini juga terkait dengan poin yang saya tadi sebut. Manajemen waktu. Nah, di PNS ini saya rasakan manajemen waktu ini amburadul ya. Bisa dibilang istilahnya apa ya? Tidak mengenal waktu gitu. Sampai malam gitu ya. Bahkan sempat saya pulang jam 2 gitu ya, jam 1 malam. Sabtu Minggu masih ngantor gitu ya. Ini benar-benar berantakan manajemen waktunya. Memang kalau manajemen waktu itu nggak hanya di kita saja. Kadang di kita sudah rapi, tapi ternyata eksternalnya enggak. Nah, mau nggak mau kita juga akhirnya mengikuti ritme seperti itu kan. Kita juga harus siap-siap dengan ritme kerja yang seperti itu. Mungkin kalau di swasta bekerja lebih dari shift-nya gitu ya. Misalkan kalau kita bekerja sampai jam 4, kemudian lebih dari jam 4, mungkin itu masuk ke cuti gitu ya. Terus bisa diperhitungkan. Kalau di PNS, teman bisa juga cuti, tapi ya itu tadi birokrasinya terlalu berlebih, akhirnya tidak dimanfaatkan untuk mengambil cuti. Jadi kita bekerja saja gitu ya. Nah, kemudian bekerja dalam tim. Nah, ini sangat berpengaruh. Kalau misalkan ya kadang kita menemukan lingkungan yang kurang, kerja timnya itu kurang. Nah, ini yang menyebabkan manajemen waktu kita akan berantakan. Jadi kita akan bekerja istilah seolah-olah kita itu bekerja sendiri gitu ya. Ini berat. Tapi kita juga harus siap dengan kondisi seperti itu karena kita tidak tahu gitu ya. Kita akan mendapatkan lingkungan kerja yang sempurna. Gitu. Apalagi ASN ini ya terima jadi saja gitu. Kalau di swasta mungkin mudah gitu ya menempatkan orang gitu ya. Oh ini tidak cocok, keluar, ini masuk, ini keluar gitu. Kalau di ASN tidak semudah itu. Nah ini kendala-kendala seperti ini yang menyebabkan kita tidak ada pilihan, no choice. Jadi kita harus siap dengan itu gitu ya. Bekerja dalam tim yang memang timnya itu tidak sempurna gitu. Biasanya kita menjadi kerja sendiri gitu. Kemudian kemampuan dalam memecahkan masalah. Ini juga penting ya. Cobalah untuk mengemukakan gitu ya, mengemukakan
pemecahan masalah gitu. Ini penting, sebenarnya ini penting sekali untuk karir kita gitu ya. Karena pimpinan itu kalau misalkan pimpinan itu sudah mentok dengan pemikirannya sendiri, terus kita mengemukakan pendapat dan pemecahan masalah yang ternyata pemikirannya itu adalah ya berbeda gitu ya, berbeda dan solutif. Nah, biasanya pimpinan itu akan ingat dengan kita gitu ya, ingat dengan kita dan pada kesempatan misalkan ada kesempatan untuk karir kita gitu ya, mereka akan ingat dengan kita gitu. Nah, itu. Tapi jangan dibuat-buat juga gitu ya. Jangan sampai ya kalau dibuat-buat jadinya kan tanda kutip jadi cari muka gitu ya. Nggak enak juga. Ya bukan alumni Unisba lah kalau untuk hal-hal begitu. Kemudian negosiasi, kemampuan analisis. Ini semua bagian dari soft skill yang harus kita punyai. Itu mungkin sampai 15, kemudian masih ada toleransi, kemampuan adaptasi. Nah, toleransi, kemampuan adaptasi gitu ya. Ini dari masa ke masa memang berbeda ya. Masanya saya, masanya Kang Denny, masanya yang sekarang-sekarang itu berbeda. Saya itu masa-masa transisi gitu ya, masa-masa transisi sebelum cara-cara lama Orde Baru gitu ya. Kemudian berubah dengan cara-caranya SBY. Itu berasa. Saya di sana seperti sendiri gitu ya. Tapi ya sudah ya bertoleransi lah dengan keadaan gitu ya. Kita harus mempunyai kemampuan adaptasi juga di situ ya. Beradaptasilah dengan keadaan gitu ya. Dengan keadaan. Ya dengan begitu kita akan teguh dengan motivasi kita awal di situ gitu ya. Jangan sampai motivasi kita tadi tergerus gitu ya. Jangan. Nah, loyalitas. Ini mungkin loyalitas yang gimana ya? Kalau untuk saya mungkin contoh yang kurang baik gitu. Loyalitas karena motivasi saya masuk PNS itu waktu itu kan ingin sekolah ya, ingin sekolah. Nah, pada saat sudah mendapatkan kesempatan untuk sekolah, ternyata pimpinan saya tidak setuju dengan saya untuk melanjutkan sekolah. Nah ini di sini diuji ya, loyalitas kita dengan pimpinan itu seperti apa. Ya karena saya tidak mau mendistorsi motivasi saya, ya akhirnya saya kurang loyal lah gitu ya, kurang loyal untuk hal ini. Tapi ya saya pikir saya bertindak seperti itu ya beralasan juga ya, karena alasan untuk saya tidak sekolah itu menurut saya tidak pas gitu ya, hanya ya kesannya dipaksakan gitu ya, kita supaya tidak ya jenjang pendidikan kita tidak melanjut gitu. Jadi karir kita tuh kurang bagus gitu. Tapi saya tetap melanjutkan keinginan saya untuk sekolah. Nah, mungkin faktor ini yang satu ini loyalitas saya kesampingkan dulu gitu ya, untuk hal yang ini, untuk hal yang satu ini. Tapi ya rejim itu selalu berganti ya. Pimpinan itu berganti gitu. Jadi kita jangan khawatir gitu. Kalau kita sudah yakin dengan tindakan kita gitu ya, bahwa tindakan kita memang benar gitu, dan ternyata diridhoi oleh Allah, jangan khawatir. Allah akan membalikan kepercayaan manusia terhadap kita gitu. Jadi mungkin saya dengan pimpinan yang lama dianggap nggak loyal, gitu. Tapi ternyata dengan pimpinan yang baru saya malah mendapatkan apresiasi gitu ya. Makanya bahkan di beberapa kesempatan secara khusus selalu dimintai pendapat gitu ya, terkait bidang yang
menjadi fokus kita gitu ya. Kalau dalam hal ini saya fokus dari awal lebih ke financial gitu, mining financial. Kemudian integritas, ini penting. Integritas. Saya yakin lah kalau mahasiswa Unisba ini tidak diragukan lagi lah integritasnya. Mungkin sebetulnya saya nggak mau cerita ya, tapi ini untuk sharing saja. Saya mendapatkan label integritas tinggi waktu itu dari Kepala Biro Kepegawaian SDM. Saya mendapatkan itu karena pada saat itu ada kondisi di mana saya harus bertindak adil atau fair gitu ya, tidak curang gitu ya. Jadi saya cerita, ini saya masih ada waktu ya, saya mau cerita agak. Sedikit lagi sebenarnya Bang waktunya, karena masih ada satu pemateri lagi. Saya langsung cepat saja ya. Integritas penting gitu ya. Jadi kejujuran gitu ya, kejujuran kita. Jadi, pada saat itu saya dihadapkan pada pilihan, saya harus mengembalikan sejumlah uang atas biaya pendidikan, karena waktu itu saya pindah dari Austria ke Jerman. Nah, di situ ada penghitungan ulang kembali beasiswa. Nah, pada saat itu dihitung, saya ini kan karena self assessment saya hitung sendiri, kemudian dokumen-dokumen pendukung juga saya lampirkan, kemudian saya kasihkan gitu ya. Dan ternyata dari Biro Kepegawaian atau atasan itu mengapresiasi itu dan menganggap bahwa itu adalah tindakan dari ASN yang mempunyai integritas tinggi gitu. Dan itu saya alhamdulillah banget, saya simpan itu dokumen itu sampai sekarang. Kemudian bekerja dengan orang yang berbeda budaya maupun latar belakang. Saya kira ini nggak di lingkungan kerja ya, di lingkungan kampus juga kita merasakan ini ya. Di teknik pertambangan Unisba ini saya punya teman dari berbagai suku dan itu alhamdulillah. Jadi saya kalau misalkan dinas ke pulau mana saja itu saya ada aja teman di situ ya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian kepemimpinan juga ini bisa kita sebenarnya kepemimpinan ini bisa kita mulai di dunia kampus ya. Nah, di dunia kampus ya akan sangat bermanfaat sekali nanti di dunia kerja. Karena kemampuan dalam memegang tanggung jawab ini, inisiatif, manajemen, kemampuan untuk mempresentasikan ide, produk, laporan, ini penting. Yang nomor 25 ini sangat penting, kita harus punya kemampuan untuk mengembangkan ide-ide, dan ide-ide itu bagaimana caranya orang-orang tersampaikan ide-ide yang kita itu, dan ide itu bermanfaat gitu. Itu sangat menunjang karir kita. Kemudian kemampuan dalam menulis laporan, tentu ini penting sekali karena kalau di ASN itu nggak lepas dari laporan-laporan gitu ya. Itu kalau kita sudah skill bagus dalam menulis laporan, maka kerjaan kita akan lebih cepat dan efisien gitu ya. Kembali ke manajemen waktu juga akan lebih baik lagi. Kemudian kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, ini alhamdulillah saya sudah menjalankan ini gitu ya. Kemampuan berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, terus terang saya ini TOEFL cuma 450 waktu itu. Saya masuk ITB juga waktu itu pas-pasan. Bahkan nggak masuk sebetulnya, tapi karena ya nggak terlalu jauh gitu ya kurangnya, akhirnya masuk kuliah dan sekalian kursus gitu ya. Oke, lanjut lagi. Siap melamar kerja. Sebetulnya ini bagiannya Kang Denny sebetulnya nih. Kalau masih ada waktu, ini Kang Denny bisa memaparkan mungkin secara singkat, jelas, dan padat itu. Saya tadi mungkin terlalu banyak ya bicaranya. Setelah ini mungkin bakal ada sesi dari Bang Denny, Bang. Oh gitu. Ya. Jadi ini masih saya ya. Baik, nanti untuk yang siap melamar kerja nanti disiapkan oleh Kang Denny ya.
Saya kira itu ya. Nanti ini penutup saya sampaikan belakangan saja ya. Baik, Bang. Oke, mungkin dilanjut saja dengan Kang. Ya, ini sayang sekali nggak bisa ini ya, nggak bisa buka video ya. Sebetulnya saya ada video ini menarik sekali, informatif lah sebetulnya. Tapi ya oke lah, nanti di kesempatan yang lain ya. Saya kembali lagi ke moderator mungkin ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktunya ini kalau saya terlalu menyita waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bang Tony. Selanjutnya kita masih punya sedikit waktu untuk pemaparan. Mungkin saya persilahkan kepada Bang Denny. Dipersilahkan. Mohon izin bisa ditampilkan sedikit slide-nya yang sempat saya buat. Mudah-mudahan nggak nyampe 10 menit lah saya paparkan secara kilat. Bisa? Pak Kahim? Bisa, Bang. Masih menunggu ya. Baik. Screen dari Bang Tony. Ya. Izin suara saya jelas? Jelas, Bang. Baik, saya akan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih nih kepada Bang Tony yang sudah memberikan inspirasi dan memang merupakan inspirator bagi saya sebagai PNS yang mungkin Bang Tony sebagai senior lah dan merupakan tokoh ataupun inspiratif bagi saya. Baik, untuk di sesi kedua ini secara sekilas saya akan menjelaskan ada beberapa poin. Insya Allah nanti akan dipaparkan secara cepat saja. Lanjut saja. Ada beberapa hal, apa itu birokrasi, kemudian bagaimana caranya masuk PNS, apa persyaratan administrasi PNS, adakah jalur khusus PNS, mengapa milih PNS, apa saja formasi PNS dari teknik pertambangan dan peluang masuk PNS. Lanjut. Ya, next saja. Baik, kalau untuk birokrasi, sebenarnya kalau menurut KBBI ini yang pertama sebenarnya yang paling pas itu. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Ini pengertian umumnya pemerintahan. Tapi ada yang kedua juga ini menarik nih, birokrasi itu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan atau adat sebagainya, yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Karena yang namanya birokrasi itu sangat bergantung pada hierarki. Jadi ketika kita akan membuat sebuah kebijakan itu nggak bisa langsung diputuskan, tapi berjenjang. Nah, pegawai yang menjalankan kegiatan birokrasi disebut dengan pegawai negeri sipil atau PNS, atau yang saat ini sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara. Baik, lanjut. Nah, bagaimana cara masuk PNS? Karena kebetulan saya dengan Bang Tony ini masuk di Kementerian SDM, jadi cara-caranya mungkin pengertian sederhananya seperti ini urutannya. Mungkin teman-teman bisa menunggu pembukaan formasi CPNS di situs cpns.sdm.go.id. Kemudian, kalau untuk dari mulai tahun 2013, setahu saya ini sudah menggunakan CAT ya, komputer assisted test, jadi terpolanya langsung oleh BKN. Waktu saya 2010 belum pakai CAT, tapi prinsipnya sama. Jadi ada tes administrasi, kemudian yang kedua tes wawancara. Kalau di sini berarti ada teman-teman harus daftar dulu ke BKN, kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan administrasi, kemudian penyerahan persyaratan administrasi, dan ada 2 ujian, sebenarnya hampir sama. Hanya sekarang ujiannya polanya menggunakan komputer dan terpusat. Ada SKD, seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang yang di dalamnya terdapat wawancara. Saya juga sama seperti itu. Jadi ada 2 administrasi untuk SKD dan yang kedua SKB berupa wawancara. Kemudian yang terakhir pengumuman kelulusan. Baik, lanjut. Apa persyaratan administrasi PNS? Ini mungkin hal yang umum teman-teman harus persiapkan kalau ingin masuk PNS. Ada KTP, ada KK, ada pas foto, ada ijazah, transkrip nilai. Ini saya belum copy kalau untuk yang yang tahun-tahun terbaru ini. Kalau zaman saya itu harus ada kartu kuning. Itu kartu pencari kerja yang biasanya diperoleh di Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota. Kemudian ada SKCK, dan yang terakhir ada sertifikat TOEFL atau IELTS. Ketika zaman saya pun ini tidak semua menyarankan untuk mempersyaratkan untuk harus adanya sertifikat TOEFL atau IELTS. Untuk jabatan-jabatan tertentu ya harus ada sertifikat TOEFL atau IELTS dan beberapa persyaratan lainnya. Oke, lanjut. Adakah jalur khusus menjadi PNS? Untuk di SDM ada 3. Kalau teman-teman pelamar lulusan terbaik atau cum laude, nilainya itu ada sedikit prioritas. Kemudian ada yang
keterbatasan, disabilitas. Kemudian yang ketiga, tes CPNS teman-teman yang berasal dari Papua atau Papua Barat. Kemudian ketentuan umumnya usia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Oke, lanjut. Nah, ini yang menarik. Mengapa milih PNS? Sebenarnya tadi Bang Tony sudah menjelaskan lumayan detail terkait kenapa sih milih PNS. Saya juga sebenarnya tidak ada cita-cita untuk jadi PNS. Sama sekali tidak ada. Saya waktu kuliah malah Pak Fatma ada, kelihatannya ada sobat saya ini ada. Waktu kuliah jualan donat, 3 tahun jualan donat. Jadi nggak ada kepikiran PNS. Keluarga pun nggak ada PNS. Keluarga pun ada PNS. Dan tadi mungkin ketika moderator ataupun Kahim menyampaikan biodata, alhamdulillah sebelum ke PNS itu saya pernah di benar-benar hutan. Saya melakukan eksplorasi di sana selama 3 bulan. Kemudian setelah itu agak lebih ramai lah, yaitu di Asam-Asam, FGDP, Fresh Graduate Development Program, selama 1 tahun, dan sudah merasakan gajinya orang tambang itu seperti apa. Disitulah. Nah, ketika tahun 2010, saya masuk PNS, itu sempat bimbang, ini diambil nggak PNS? Karena saya sempat searching namanya PNS itu bisa dicarilah gajinya berapa gitu. Ketika saya dapat gaji di Asam-Asam, di FGDP itu dengan nominal tertentu, kemudian saya sudah menikah, ternyata saya harus PNS di Jakarta dengan gaji yang 80% yang menurut saya tidak cukup karena saya nggak ada keluarga di Jakarta. Hampir saja nggak akan diambil untuk PNS di Jakarta itu. Tapi ketika mendapatkan informasi dari Bibi yang sebenarnya dia PNS sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, dia bilang, udah aja ambil, nanti juga mudah-mudahan ada tambahan yang lainnya. Nah, akhirnya saya masuk PNS. Dan cita-citanya mirip dengan Atoni ketika saya mengapa milih PNS. Yang pertama, saya ingin melanjutkan pendidikan. Karena ketika kita kerja di swasta, agak sulit untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di sini mengapa pilih PNS? Yang pertama itu, teman-teman harus perhatikan, kalau teman-teman pengen ke PNS, terbuka untuk melanjutkan pendidikan, baik dalam atau luar negeri. Kemudian ini yang kedua, sorry ini salah nomornya, tidak terlalu khawatir adanya PHK. Karena PNS, kalau dulu memang iya, jadi sulit sekali untuk memberikan PNS. Saat ini pun juga hampir sama, hanya mungkin aturannya lebih diperketat. Kemudian memiliki waktu luang untuk berwirausaha. Ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena ketika saya pertama kali sebagai PNS di Kementerian SDM di Minerba, saya sempat jualan susu jahe di depan kantor. Mungkin kata nih sempat ini disangkanya ketika PNS itu enak gitu ya. Berangkat jam 8 atau jam 9, pulang jam 3, udah itu bisa jualan gitu. Saya hanya bertahan 3 hari jualan susu jahe di depan kantor Minerba di situ. Tapi ternyata setelah 3 hari kemudian bubar karena ternyata PNS di kantor pemerintahan pusat tidak sederhana dan waktunya juga butuh fokus. Kemudian masa kerja yang jelas, pensiun usia 58 tahun, mohon koreksi kalau salah. Kemudian ini alasan mengapa memilih PNS, dekat dengan keluarga. Teman-teman, ini berdasarkan pengalaman dan saya lihat beberapa teman-teman yang seangkatan saya juga, saya hampir nggak masuk logis gitu ya. Teman-teman sudah kerja di Freeport berapa tahun, kemudian kerja di KPC berapa tahun, kerja di Newmont berapa tahun, tapi ternyata masih istilahnya milih PNS. Padahal kalau menurut saya gitu ya, yang kayaknya ke Freeport, ke Newmont, ke KPC itu seleksi yang sulit kalau untuk kriteria seperti saya. Tapi ternyata teman-teman yang seangkatan ada yang mantan bekerja di perusahaan tambang tambang itu, mereka alasannya apa? Ingin dekat dengan keluarga. Kemudian berada juga di pusat kota. Ini untuk PNS pusat di Jakarta. Kemudian ini ada juga yang mengapa milih PNS karena ada jaminan dana pensiun. Kemudian selanjutnya ini kelebihannya ketika menjadi PNS pusat. Kebetulan saya di bagian program yang bisa yang melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah berkesempatan keliling Indonesia. Dari 34 provinsi, hampir insya Allah semua sudah dikunjungi. Bahkan yang paling favorit saya sudah beberapa kali itu Papua dan Papua Barat. Karena rata-rata pada nggak mau ke sana. Alhamdulillah saya paling suka ketika ditugaskan ke daerah-daerah yang jauh. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, terbuka untuk mengikuti kegiatan berskala internasional. Tadi saya juga ketika diperkenalkan, alhamdulillah
dari 2010 sampai 2002 mengikuti training selama 1 bulan di Jepang, itu 20 negara, masing-masing negara 1 orang, alhamdulillah istilahnya bisa mengasah kemampuan untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan teman-teman yang di bidang sama, yang mereka istilahnya mereka mengurusi sektor pertambangan juga di negara masing-masing. Kemudian saya alhamdulillah juga sebulan di Cina, tepatnya di Nanning, training juga tentang masalah safety. Dan yang terakhir saya alhamdulillah mendampingi pimpinan tertinggi di DC Minerba, Pak Dirjen, menjadi delegasi kegiatan di Perth, Western Australia. Baik, lanjut. Oke, apa saja formasi PNS dari teknik pertambangan? Untuk di Kementerian SDM ini ada beberapa yang disebutkan. Yang paling pertama itu inspektur tambang. Inspektur tambang. Otomatis dia prioritasnya yang dari jurusan teknik pertambangan. Walaupun bukan dari teknik pertambangan, biasanya ada dari geologi, kemudian geofisika, kemudian yang lainnya. Tapi inspektur tambang menjadi prioritas untuk teman-teman yang lulusan teknik pertambangan. Kemudian yang kedua perencana. Nah, saya formasinya sebagai seorang perencana itu biasanya di unit yang menangani bidang perencanaan ataupun program. Itu juga ada formasinya dari teknik pertambangan karena kita di DC Minerba. Kemudian auditor juga ada, inspektorat juga ada, yang menjadi dosen ada, widya ajar juga ada, peneliti, kemudian analis dan lain sebagainya. Ini di luar ini hanya untuk di Kementerian SDM. Kalau untuk di luar Kementerian SDM pasti ada formasi-formasi yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Lanjut. Nah, untuk peluang masuk PNS sebenarnya seperti apa peluang masuk PNS? Buat teman yang memang istilahnya ingin masuk dunia PNS, ya mungkin setiap tahunnya BKN atau Badan Kepegawaian Negara membuka lowongan PNS untuk pemerintah pusat, ataupun BKD, Badan Kepegawaian Daerah, membuka lowongan formasi untuk kabupaten kota dan provinsi. Nah, untuk tahun 2019, ini ada 150.000 formasi PNS untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi sayangnya untuk formasi teknik pertambangan tahun 2019 hanya ada 3 yang saya tadi cek di situsnya, itu ada di Dijen Minerba 2 dan di Dijen Miga 1. Nah, untuk jumlah formasi sebenarnya berdasarkan kebutuhan dari unit tersebut. Seperti Dijen Minerba membutuhkannya 10, 20, 30, maka difasilitasi. Ketika zaman saya 2010 masuk, itu formasi yang dibutuhkan mungkin sekitar 50 ada. 50 lebih lah ada yang dari teknik pertambangan. 50-an lah gitu. Jadi istilahnya jangan khawatir teman-teman kalau yang tertarik dunia PNS, insya Allah setiap tahun ada, nanti silakan pantau saja informasinya terkait formasi dari teknik pertambangan. Baik, itu paparan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Silakan dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Bang Denny yang telah memaparkan bagaimana prospek kedepannya terhadap dunia pertambangan di bidang PNS atau ASN. Selanjutnya yang kita buka sesi tanya jawab. Ini kita akan buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar dengan izin bertanya. Saudara Adit Kurniawan, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, saya Adit Kurniawan, angkatan 2016. Maaf sebelumnya izin bertanya, ketika kita masuk awal PNS atau ASN dan kemudian dilantik, apakah kita mengikuti diklat atau seperti pelatihan dulu gitu sebelum kita mulai bekerja menjadi seorang ASN? Selanjutnya, bagaimana dengan sistem penempatan dan formasi terkait tadi yang telah dibahas? Terus pertanyaan keduanya, untuk maaf Bang, mungkin jenjang karir dan pendidikan itu bagaimana gitu ya? Apakah misalnya jika kita ingin sekolah itu harus melalui misalnya minimal setelah mengabdi berapa tahun atau bagaimana? Kemudian mungkin itu saja pertanyaannya kepada Abang Denny atau Bang Tony, mungkin bisa memberikan pengalamannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Tony?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ya boleh nanti. Ya kita sharing berdua aja ya. Sebenarnya sama aja kan. Ya. Oh, Eh, memang cek, ada. cek. Halo? Iya, Ada ya nama suara saya? ada Bang. Oke. Jadi kalau kita sudah dinyatakan lulus, eh, ada masa orientasi. Ada masa orientasi di situ. Waktu saya itu masa transisi ya. Jadi waktu itu sebetulnya sekitar 8 bulan ya. Sebenarnya harusnya langsung gitu ya. Tapi ternyata ritmenya itu 8 bulan gitu. Jadi selama 6 bulan, 7 bulan itu saya orientasi. Waktu itu di direktorat, saya ditempatkan di direktorat pembinaan pengusahaan batubara saat ini ya. Di sana waktu itu ada sekitar, saya lupa ingat nih, karena berubah-berubah terus. Ada 5 subdit kalau nggak salah. Jadi ada subdit produksi, jadi produksi, terus subdit eksplorasi, subdit investasi, subdit pelayanan usaha, nah itu terkait perizinan di situ semua. Kemudian dulu ada subdit penerimaan negara ya. Nah, waktu itu saya ditempatkan di subdit penerimaan negara. Nah, kebetulan ada 6 subdit. Nah, jadi kita orientasi tiap subdit itu 1 bulan 1 bulan. Tapi ini kebijakan internal ya, bisa jadi berbeda dengan instansi yang lain. Nah, waktu saya waktu itu kita masa orientasi dulu. Sebelum ada apa istilahnya diklat ya gitu ya. Diklat itu ada sambil menunggu kita orientasi di internal gitu ya. Nah, kita itu bagus juga sih menurut saya karena kita jadi tahu karena kan awal itu kita masih fresh itu kita kemampuan kita di mana terus kita ketertarikannya di bidang apa itu masih mencari lah istilahnya ya. Nah, dengan orientasi itu kita jadi tahu gitu. Oh, ini di subdit ini pekerjaannya seperti apa dan skill apa yang harus kita siapkan gitu ya. Dan apakah ada ketertarikan dari kita gitu kan. Nah, itu akan ketahuan semuanya. Bagusnya kita menjadi tahu semua gitu, meskipun hanya kulit-kulitnya saja gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk ada itu semacam pendidikan sebelum menjadi PNS gitu ya. Karena setelah kita dinyatakan lulus, kita itu masih calon pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, untuk menjadi PNS kita harus menjalani diklat dulu, istilahnya prajabatan gitu ya. Nah, di situ ada. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya saya? Maaf ini. Ini Bang, maaf sebelumnya. Jenjang karir dan pendidikan. Ya, Antara jenjang karir dengan pendidikan ya. betul. Ya, jadi memang kalau pendidikan itu sebetulnya menunjang ke pangkat ya, pangkat golongan kita sebetulnya. Tapi kalau ke karir tidak secara langsung, tapi itu menjadi syarat yang bisa dibilang karena berbeda ya. Tiap rejim itu berbeda. Jadi saya juga tidak bisa menjamin kalau pendidikan itu misalkan nih saya atau Kang Denny gitu ya, atau saya pendidikan sampai doktor gini, oh mungkin karir saya sampai direktur atau dirjen, itu tidak menjamin juga gitu kan. Karena pengalaman yang sebelumnya direktur saya itu levelnya hanya insinyur saja, gitu. Tapi karena keterampilan kepiawaian gitu ya, dan pengalaman itu ya, itu yang dilihat dan dipakai gitu. Nah, sebetulnya pendidikan ini hanya menunjang saja sebetulnya. Karena kan nih rejim-rejim yang sekarang lebih melihat ke pendidikan. Oh, ini untuk jenjang jabatan ini jenjang jabatan tertentu itu minimal kita misalkan S1, S2, S3. Nah, itu di susunnya itu dinamis gitu. Dari tahun ke tahun itu bisa jadi berbeda. Karena saya mengalami
saya diminta untuk menilai jabatan saya ini minimal requirement-nya seperti apa. Itu saya bikin sendiri dari situ. Saya diminta untuk membuat itu gitu. Artinya apa? Berarti kan artinya itu sesuai dengan preference pegawainya gitu kan. Jadi bisa jadi setiap rejim itu akan berubah, akan berbeda-beda gitu ya. Tapi tetap bukan berarti bahwa pendidikan itu tidak bermanfaat gitu ya. Kalau saya sih memang sekarang ini ada istilah mau pendidikan seperti apa itu tidak menunjang. Tapi menurut saya sih enggak gitu ya. Justru pendidikan ini kalau saya pribadi, saya manfaat besarnya itu adalah terhadap diri saya sendiri, itu pikir ya. Pola pikir kita dalam menganalisa suatu permasalahan itu, saya mendapatkan hal yang berbeda gitu ya. Saya dalam melihat permasalahan gitu ya, sistematika dalam memecahkan masalah itu berbeda gitu. Apa yang harus saya lakukan itu beda antara saya sekarang dengan saya waktu zaman kuliah gitu. Mungkin kalau zaman kuliah ya karena memang mungkin pengetahuan saya hanya sampai peneliti saja gitu. Tapi kalau pembaharu ya, ini jadi kayak 3M kita ya, mujahid, mustahid, mujadid gitu ya. Pembaharu, kalau udah setahap pembaharu itu kita jadi pemikiran kita berkembang gitu. Dan berkembangnya pemikiran kita itu menimbulkan menghasilkan ide-ide ya. Nah, kadang ide-ide itu yang istilahnya dihargai oleh pimpinan yang mengerti gitu. Nah, itu akan menunjang kita gitu. Jadi saya yakin pendidikan itu tidak sia-sia. Minimal itu akan mengubah pola pikir kita gitu. Itu. Terus apa yang ada 4 ya. Satu lagi apa yang terakhir? Maaf ini saya nggak sempat catat nih. Ini Bang, formasi. Jadi ketika kita misalnya mendaftar PNS itu, apakah formasinya diberikan sesuai misalnya yang kita mau atau sesuai rezimnya? Ya. Ini pengalaman saya dengan pengalaman Kang Denny pasti beda. Waktu dulu saya tidak tahu kalau SDM itu ada di Jakarta. Saya tahunya yang saya mau masuk PNS SDM, ya yang saya tahu ya itu Tekmira yang ada di Bandung gitu. Saya berpikirnya di situ, tapi pada saat aplikasinya kok ini Bandung Jakarta, berarti ada Jakarta. Saya mikir mungkin itu kantor cabang atau apa gitu. Tapi pemikiran saya waktu itu saya PPTM gitu ya. Gitu ya, evaluasi. Tapi ya karena waktu itu bertepatan dengan tahun 2004 itu kan ada kejadian tsunami Aceh ya. Nah, pada saat tsunami Aceh itu akhirnya tidak diambil per formasi yang kita ambil, tapi dilakukan ranking jadinya. Waktu zaman saya itu. Jadi ranking sekian sampai sekian. Misalkan waktu itu Kementerian SDM butuh 100 orang. Jadi ranking 1 sampai 100 itu yang diambil. Sisanya enggak gitu. Nah, otomatis kan bisa jadi itu semuanya pengevaluasi semua gitu ya, atau penganalisa data semua gitu. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya saya kok tiba-tiba ditempatkan di pengevaluasi data penerimaan negara gitu kan. Padahal bukan itu yang saya ambil sebetulnya. Saya mau protes waktu itu, karena saya nggak tahu PNS itu seperti apa. Saya protes waktu itu kan. Dan dijawab sama waktu itu Karo Kepegawaiannya Bu Indri. Dia bilang sama Bu Indri, loh Anda kan CPNS, tanda tangan nggak waktu kemarin? Integritas. Di situ kan Anda saya nggak bisa berkelit lagi tuh. Jadi tapi tetap ditempatkan dimanapun juga. Tapi kalau motivasi kita tetap stay dengan motivasi kita. Saya pikir itu yang menjadi kekuatan kita gitu ya. Jadi
antara formasi awal dengan ditempatkannya itu saya berbeda untuk yang kasus saya. Nah, mungkin Kang Denny ada pengalaman berbeda karena beda-beda saya yakin itu. Coba ya. Terkait penempatan dan formasi 2008, 2009 dan 2010. 2008 ketika saya kerja itu berharap banget lulus SD, lulus PNS, tapi ternyata nggak masuk. 2009 juga berharap banget masuk PNS karena kebetulan belum ada aktivitas atau pekerjaan yang tetap, tidak masuk juga. Dan 2010 ketika sudah bekerja di perusahaan yang bisa dibilang kontraktor yang cukup besar, tidak terlalu berharap malah masuk PNS. Nah, 3 tahun itu saya formasinya sama, formasinya perencanaan. Gangguan ya? Iya Bang, Gangguan. gangguan dari Bang Deninya. Gangguan. Oke. Gimana? Sambil menunggu atau Sambil menunggu Bang Deni, mungkin ada Atau satu pertanyaan yang belum kejawab? Oh, Bang Deninya nggak ada koneksi kayaknya. Iya. Kapan? Ya? Setelah itu ditempatkan sesuai, ya maksudnya Formasi. ya Kalau penempatan, kalau zaman saya waktu itu memang di situ ditulisnya penempatan Bandung, Garing, Jakarta. Jadi saya juga kok ada Jakartanya gitu. Saya berharapnya sih di Bandung, saya di Tekmira berharapnya waktu itu. Lalu ternyata saya ditempatkan di Jakarta. Saya nggak ngerti kemana gitu. Ya seperti itulah. Jadi antara formasi dengan penempatan ya terserah dari biro kepegawaian pada zaman saya. Tapi zaman berubah, rejimnya berubah, aturannya beda lagi. Kayak Kang Denny juga berbeda gitu ya. Mungkin teman-teman juga yang di SDM juga punya pengalaman berbeda juga ya dengan saya. Baik Bang, Sambil mungkin ada pertanyaan Bang dan Kak semua Oke. ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya kenal ini. Aduh, apa kabar ya? Damang. Alhamdulillah. Atau di Karantina di Depok. Wah ini jauh ya. Gimana? Mohon maaf Bang, ada pertanyaan dari Bang Anwar. Bang silahkan. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke. Saya jadi ikutan pengen nanya nih terkait sama seputar PNS ya gitu ya, atau Ya. termasuk tadi sedikit dibahas gitu ya, Kang, terkait dengan birokrasi gitu ya. Yang pertama saya pengen tahu Kang, apa sih itu bedanya antara jabatan fungsional sama jabatan struktural? Ya. Itu satu. Terus juga nanti terkait dengan karirnya itu nanti seperti apa gitu ya di dua jabatan itu. Nah, terus yang kedua, ini Kang Tony nih udah udah senior gitu ya di. Nah, saya pengen tanya begini Kang, terkait dengan penyusunan regulasi gitu ya. Nah, ketika regulator itu mengeluarkan regulasi terkait dengan tambang gitu kan ya. Nah, itu
gimana Kang ininya? Apa namanya? Apa sih namanya? Caranya itu gimana? Apakah Alurnya gitu ada ya. artinya elemen yang diundang itu siapa aja gitu kan? Untuk Ya, melakukan regulasi itu gitu kan? Apakah memang hanya dari asosiasi katakanlah Perhapi yang diundang atau memang ada praktisi-praktisi lain yang turut diundang gitu? Artinya ada di bidang lain yang related sama pengambilan regulasi tersebut. Itu aja ya. mungkin Kang Tony. Terima kasih. Turun. Aduh, terima kasih banyak. Ya Bang, ada informasi bahwa Bang Denny koneksinya sedang terputus Bang, sehingga udah masuk lagi. Siap, dilanjut Lanjut Bang. atau gimana ini? Dilanjut Bang. Lanjut saya dulu gitu. Ya. Bisa lanjut. Oke. Nanti mungkin dilanjutkan nih Kang Denny, fungsional struktural, karena ada dinamika baru nih terkait fungsional dan struktural gitu ya. Jadi pada garis besarnya struktural fungsional ini bedanya, kalau struktural ini lebih ke dia menempati posisi-posisi jabatan yang ada di pemerintahan ya. Mulai dari eselon 1, 2, 3, 4. Eselon 1 ini dirjen, eselon 2 ini direktur, eselon 3 kasubdit atau kabag gitu ya. Kemudian eselon 4-nya ini kepala seksi gitu. Nah, fungsional ini fungsinya pengerjaannya khusus gitu ya. Apa yang dia kerjakan itu khusus sesuai dengan fungsionalnya. Kalau dia misalkan inspektur tambang, ya fokus kerjanya di situ gitu ya. Nah, seperti dinamika sekarang ini di pemerintahan itu akan dihapuskan jabatan eselon 4 sampai eselon 3 gitu ya, dan menjadi fungsional. Nah, kebetulan saya sudah melepas jabatan. Kalau di SDM saya ini staf sebetulnya jadinya, karena saya sudah lepaskan jabatan, kemudian saya sekarang penugasan di PLN. Memang di PLN saya jabatannya itu fungsional, tapi setelah saya bicara dengan bagian biro kepegawaian, tidak bisa dikonversi dari BUMN ke pemerintah gitu ya. Jadi nanti saya juga masih belajar nih, invasinya seperti apa saya dari struktural ke fungsional atau dari staf ke fungsional yang sesuai dengan golongan saya. Nah, oke, nanti itu dilanjut dengan Kang Denny terkait dengan fungsional. Kemudian terkait dengan pembuatan regulasi mungkin ya. Pembuatan regulasi ini alur seperti apa gitu ya. Atau pihak-pihak apa aja yang terkait dalam hal ini gitu ya. Jadi ini saya kasih contoh sekarang kan di SDM ini Minerba sekarang lagi fokus di undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 4 ya tahun 2009. Nah, undang-undang ini tergantung. Ini inisiatifnya dari DPR atau pemerintah. Ya. Nah, kebetulan revisi Undang-Undang 4 2009 ini dari DPR inisiasinya. Nah, jadi pembuatan draft segala macamnya itu semuanya harus dari DPR. Nah, nanti dari DPR selesai itu diserahkan ke pemerintah. Nah, dari sini pemerintah akan mengkaji lagi, mengevaluasi apakah aturan yang dibuat itu applicable gitu ya, bisa berjalan atau malah menghambat. Nah, yang tahap sekarang inisiasi DPR sudah selesai, kemudian sekarang sudah masuk ke pemerintah, dan alurnya itu sebelum regulasi itu dinaikkan lagi, kita ada analisa review dari regulasi yang sudah diserahkan dari DPR tahun 2018 atau 18 akhir kalau nggak salah. Itu pemerintah dalam hal ini Minerba itu mengundang dari akademisi, kemudian dari asosiasi,
pelaku usaha juga waktu itu ada istilahnya konsultasi publik ya waktu itu ya. Dimintakan pendapat terkait dengan isi regulasi yang sudah dibuat oleh DPR. Kemudian terus dilakukan rapat-rapat, kadang dilakukan rapat terpisah ya antara pemerintah dengan asosiasi, kemudian pemerintah dengan perwakilan akademisi, bahkan dengan mahasiswa. Kalau nggak salah waktu itu ya, perwakilan dari ikatan mahasiswa juga ada. Jadi semua dilibatkan. Ini tujuannya apa? Supaya aturan itu applicable, bisa berjalan gitu ya. Dan harapan yang dituangkan di dalam regulasi itu juga bisa terakomodir gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini masih berjalan. Kecuali mungkin aturan-aturan yang sifatnya teknis gitu ya. Kalau sifatnya teknis seperti misalkan peraturan menteri gitu kan, atau ya Kepmen, keputusan menteri, Kepmen gitu ya. Nah, itu karena sifatnya teknis itu internal saja gitu kan. Internal saja, dan kadang kita kalau misalkan itu fokus terhadap dunia usaha tertentu, kadang kita juga mintakan pendapatnya. Ini salah satu contoh terkait dengan regulasi tingkat kandungan alat-alat pertambangan gitu ya. Nah, saya waktu itu juga mengundang pelaku usaha seperti apa baiknya regulasi itu dibuat, apakah itu menghambat, apakah itu malah benefit terhadap nasional itu seperti apa. Jadi aturan itu tetap fokusnya apa istilahnya itu naskah akademiknya itu arahnya kemana, itu jangan lepas dari situ. Nah, nanti naskah akademiknya itu dicocokkan lagi ya dengan draft akhir dari produk peraturan tersebut. Apakah masih sejalan atau seperti apa, nanti itu akan dibahas lagi. Nah, mungkin seperti itu alurnya. Jadi itu melibatkan semua pihak, stakeholder ya gitu ya, agar aturan itu bisa applicable. Nah, mungkin Kang Denny bisa meneruskan tadi pertanyaan tadi sama yang fungsional, mungkin ini bisa lebih tajam lagi nih. Mohon maaf. Itu fungsional terkait apa? Untuk Bang Denny, mungkin saya bisa mengulang pertanyaannya. Ya, siap. Yang pertama itu untuk apa perbedaan jabatan struktural dan fungsional pada ASN, dan juga jenjang karirnya seperti apa untuk struktural dan fungsional. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana alur pembuat kebijakan dalam suatu pemerintahan. Begitu, Bang. Oke, baik. Jadi PNS itu atau ASN itu ada dua, ada jabatan struktural atau fungsional. Kalau struktural itu jabatan yang ada memiliki anak buah. Jadi seperti eselon 4 itu kepala seksi, kemudian eselon 3 itu kepala subdirektorat, kemudian eselon 2 itu direktur, dan yang paling tinggi itu eselon 1 direktur jenderal. Direktur jenderal itu struktur paling tinggi di PNS. Kalau di militer itu mungkin jenderal kali ya. Kalau ini direktur jenderal, dan di atas dirjen itu menteri. Nah, jadi ada 4 strata kalau untuk jabatan struktural. Nah, untuk jabatan fungsional itu jabatan yang tugasnya berdasarkan fungsi. Tugasnya berdasarkan fungsi ini diklasifikasikannya berdasarkan 4 juga. Saya jabatan fungsional itu ada tahapannya, ada pertama, ada muda, ada madya, dan ada utama. Jadi sebenarnya kalau dari kelebihan, kalau untuk jabatan fungsional, dia naik pangkatnya sebenarnya bisa lebih cepat. Kalau yang standar itu 4 tahun naik pangkat dari kalau di PNS itu ada 3A, 3B. Kalau yang fungsional itu bisa paling cepat itu 2 tahun bisa. Ketika dia mengumpulkan angka kredit. Nah, kalau semuanya fungsional itu sudah jelas nanti dari perencana pertama, muda, madya, dan utama. Tahapannya seperti itu. Dan ada kemungkinan ketika dia seorang pejabat fungsional tertentu menjadi jabatan struktural memungkinkan, karena yang nama struktural itu ada yang bilang itu garis tangan, atau istilahnya gimana menteri atau gimana dirjen atau gimana pimpinan di atas melihat gitu ya. Dan biasanya ada assessment seperti itu. Itu paling mengenai fungsional dan struktural. Terus apa lagi tadi? Kebijakan.
Ya, bagaimana seorang regulator itu dalam membuat satu kebijakan? Kebijakan. Nah, kebetulan kebijakan itu di bagian saya. Nah, kemarin itu kami menyusun namanya kebijakan mineral dan batu bara nasional, atau kalau di internasional itu disebut dengan mining policy. Nah, mining policy ini kita memang pertama memang mengundang beberapa tim internal maupun eksternal. Kita undang beberapa para ahli. Kalau dari asosiasi itu ada dari Perhapi, kemudian ada dari IAGI, kemudian waktu kemarin itu Pak Prof juga ada dari akademisi, kemudian dari yang lainnya juga perwakilan dari beberapa asosiasi. Nah, kita kumpul, kemudian kita juga mencoba melihat referensi dari berbagai negara terkait dengan kebijakan yang sedang disusun. Jadi kita lihat formatnya, kemudian kita coba adopsi di negara kita yang paling tepat itu seperti apa, dan kita diskusikan dengan para ahli yang memang sudah kita undang dan masuk ke dalam tim penyusun kebijakan tersebut. Itu memang tidak mudah karena butuh proses yang panjang, dan ini juga butuh masukan dari berbagai pihak. Nah, kebijakan yang kami susun kemarin itu, kebijakan mineral dan batu bara Indonesia itu oleh staf khusus menteri yang saat ini itu Pak Prof minta disempurnakan karena ingin dijadikan kebijakan mineral dan batu bara nasional yang levelnya standarnya internasional. Jadi arahannya untuk melibatkan dari World Bank ataupun konsultan internasional seperti PricewaterhouseCoopers seperti itu. Nah, mudah-mudahan ketika semuanya kita sudah mempunyai kebijakan yang komprehensif, menjadi arah istilahnya guidance tambang itu beberapa tahun ke depan, maka seperti undang-undang, seperti turun-turunan yang lainnya itu panduannya itu di kebijakan. Jadi kebijakan itu sebuah yang cukup penting yang menjadi pedoman ataupun panduan arah mineral dan batu bara atau arah pengelolaan pertambangan ke depannya siapa. Ya, kalau untuk prosesnya tadi ada melibatkan para ahli, kemudian ada FGD dan diskusi, kemudian sampai penyusunan narasinya itu detail sekali. Itu mungkin Baik, jawab. terima kasih Bang. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bang Reza terkait fungsional. Silahkan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Reza Mod Faisal. Saya angkatan milenial, milenium, angkatan 2000. Saya ASN di Badan Geologi, angkatan 2006. Tesnya 2005-an kalau nggak salah. Mungkin beda setahun dengan Kang Tony ya. Gitu. Di Badan Geologinya di Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara Panas Bumi, mungkin tahu ya di Soekarno-Hatta. Bahkan mungkin beberapa tahun ini juga saya lihat ada adik-adik kelas khususnya mungkin praktikum petrologi dan ditambah ada penambahan petrografi. Sekarang memang sudah dilaksanakan di kantor di Soekarno-Hatta. Ya, saya pikir juga bagus sekali, di mana ada penambahan ilmu selain petrologi juga setidaknya ada tambahan kecil lah mengenai mikroskop mungkin ya. Tapi aplikasi di kampusnya saya juga kurang tahu. Mungkin dari pihak dosen yang bisa lebih menerangkan. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan, ada yang ditambahkan. Mungkin saya mengenai pengalaman saya pribadi aja, mungkin di fungsional. Kebetulan saya fungsional di penjeliti bumi. Penjeliti bumi itu istilahnya mungkin peneliti mungkin. Tadi kebetulan Kang Denny ada menuliskan di bawah ada peneliti, dan salah satunya mungkin di Kementerian SDM ada penyelidik bumi, ada peneliti, ada prekayasa, di mana peneliti-peneliti tersebut memiliki naungan atau di bawah siapa. Kebetulan kalau penyelidik bumi ada langsung di bawah Kementerian SDM. Memang yang secara umumnya memang pejabat fungsional penyelidik bumi itu berada di Badan Geologi, baik ada di Tekmira atau di pusat-pusat penelitian, bukan di direktorat seperti di Kang Tony dan Kang Denny itu mungkin fokus ke inspektur tambang atau lain-lain. Nah, untuk secara jenjang memang di Kementerian SDM ini kita lebih difokuskan ke
penyelidik bumi. Kalau dikatakan bahwa sebelumnya Kang Denny memang umum jenjang di PNS itu per 4 tahun naik, meskipun kita ada batasan mengenai pendidikan, karena pendidikan tadi sudah sebelumnya bahwa pendidikan, jenjang pendidikan itu untuk menentukan kenaikan golongan. Salah satunya mungkin dengan minimal gelar bisa golongan 3 untuk tingkatan untuk dia masih biasa kan dipenuhi dan perekayasa, memang sudah pasti fix diwajibkan harus menjitar, dan golongan akhir itu general ibaratnya golongan 4E, bahkan saya dengar yang lain itu sudah harus doktor, karena mungkin semakin tinggi golongan dia ibaratnya cara pemikiran yang lebih tinggi dibandingkan itu. Saya sih sebenarnya menambahkan hanya pengalaman pribadi aja di kantor, tapi memang ada kelebihan kekurangan di antara fungsional dan struktural. Kalau di fungsional memang kita berniat untuk akselerasinya memang lebih cepat, itu memang pasti alasan utamanya itu, dan otomatis juga memberikan slot, ibaratnya slot formasi kepada pegawai yang tidak menjadi struktural, karena sama-sama memiliki jabatan. Tetapi salah satunya adalah mungkin di fungsional atau di peneliti, fungsional peneliti, kita diwajibkan untuk mengembangkan ilmu kita dalam sebuah tulisan, baik itu laporan dari lapangan atau sebuah tulisan dalam paper, baik itu papernya nasional, baik paper internasional, syukur internasional ya, karena sangat luar biasa kalau bisa internasional. Nah, jadi otomatis kegiatan kita otomatis mendukung pekerjaan memang sudah sebagai tugas fungsi suatu institusi. Misalkan saya di Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara Panas Bumi, otomatis kita fokus terhadap eksplorasi terhadap mineral, batu bara, dan panas bumi. Otomatis di situ. Kebetulan saya di bidang mineral, khususnya sebidang mineral logam. Jadi ya saya mengembangkan ilmu mungkin dalam bentuk tulisan, setidaknya paper ya sementara ini masih nasional ya, semoga kedepannya bisa internasional ya mengenai eksplorasi sumber daya mineral seperti itu. Terus apalagi ya? Oke, untuk di Kang orang Dirjen, banyak naruh sih. Udah maju sampai mana untuk yang revisi yang terbaru tuh? Soalnya bukan apa-apa, kan setidaknya sinergi ya antara Dirjen Minerba dan Badan Geologi, khususnya kantor kita ya, PSDMPP, untuk menilai evaluator. Karena ketika evaluasi di Jakarta, evaluasi secara tupoksi itu loh, evaluator, tapi evaluator teknis otomatis di kantor kita itu untuk menentukan jatuhnya itu layak, tidak layak, atau bahkan sekarang bukan layak atau tidak layak ya, sekarang tidak ada layak tidak layak, tapi penilaian dari 1 sampai 10, betul ya Kang Denny atau Kang Tony, untuk saya menentukan untuk menentukan nilai KDI itu, konversi data informasi, harganya berapa, betul kan? Di saya ada yang kurang untuk tambahan sekarang. Nah, udah sampai mana nih? Itu gitu aja sih sebenarnya. Halo. Ya. Baik, terima kasih Bang untuk Bang Denny. Mohon dijawab secara singkat saja berhubung waktu kita sudah mepet Bang. Terima kasih. Kira kalau teman-teman nyimak kemarin yang dipaparkan oleh Pak Dirjen dengan beberapa panel itu sangat bagus sekali itu ya, secara umum tentang revisi Undang-Undang 4 tahun 2009. Nah, terkait yang ditanyakan oleh Bang Reza untuk nilai KDI itu, mungkin nanti konsultasinya dengan subdit wilayah. Saya kayaknya nanti ditulisnya lebih detail lah. Insya Allah sudah ada aplikasi pengaturan demikian rupanya, dan memang harus dilibatkan dari teman-teman Badan Geologi. Paling gitu. Ya. Oke, siap. Nah, ya. Terima kasih Bang. Silakan ke yang lain.
Oh iya, Eh, soal eh, update Undang-Undang 4 2009 revisi, yaitu panel itu sudah dilakukan. Kemudian sekarang minggu-minggu ini intens kita SDM dengan DPR maaf rapat hasil dari review dari pemerintah atas draft inisiasi dari DPR. Jadi sekarang posisinya lagi dirapatkan dengan DPR. Intens. Oke, Ya. mantap. Gitu lah. Oke, Terima kasih. hatur nuhun buat Kang Tony dan Kang Denny. terima kasih untuk Ya. Bang Reza yang telah memberikan masukan untuk kami. Berhubung waktunya sudah selesai, maka sesi tanya jawab ini diakhiri. Terima kasih kepada Bang Tony dan Bang Denny selaku pembicara yang telah memberikan banyak sekali informasi kepada kami. Mungkin saya sedikit membacakan kesimpulan dari materi malam ini. Yang pertama untuk persiapan untuk kerja itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor diri sendiri dan faktor eksternal. Dari faktor diri sendiri itu yang paling penting adalah kecerdasan, keterampilan, dan kecakapan yang didukung oleh kondisi psikologi yang baik. Untuk faktor eksternal sendiri yang paling penting itulah rekan kerja yang nyaman. Selanjutnya, keuntungan yang didapatkan untuk para sarjana tambang yang masuk ke dalam PNS ataupun ANS, yaitu terbuka lebar untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Yang kemudian untuk di ASN atau PNS itu sendiri ada dua jabatan, yaitu jabatan secara struktural yang merupakan menempati posisi-posisi yang nantinya memiliki bawahan. Yang kedua itu ada jabatan fungsional yang secara singkat itu mengerjakan sesuatu yang khusus. Kemudian untuk jenjang karirnya sendiri, menurut Bang Tony, jenjang karir itu tergantung dengan rezim yang berkuasa saat ini, tetapi tetap pendidikan itu penting. Mungkin ada sedikit kata-kata yang baik dari Bang Tony ya tadi, yaitu fokus terhadap visi menjadi ASN tanpa adanya penyelewengan, karena kadang kita berada yang sistem yang tidak sempurna. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Tony dan Bang Denny atas materi yang telah disampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Bang Reza atas sedikit pengalaman dan masukannya. Terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak serta teman-teman yang telah hadir pada acara Mining Kelas 1 season 2 tentang birokrasi ini. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.